Koin ini merupakan monster dalam dunia layer 2. Halo semua, selamat datang di channel Pace Crypto. Hari ini saya akan membahas satu koin yang bernama ACX ataupun Across Protocol. Ini merupakan monster terbesar di dunia layer 2 ataupun Ethereum dan juga Celestia sekarang sangat fokus menjadi blockchain modular. Ini sangat penting sekali untuk menunjang hal tersebut. Mari kita membahas project ini karena bagi saya sangat undervalue dan juga sangat penting sekali. Yang pertama, kita akan membahas di sini apa fungsi dari token ini. Sebetulnya sangat simpel sekali. Ini merupakan project bridge. Jikalau kalian pernah mendengar yang namanya Layer 0, berikutnya Wormhole, berikutnya Synapse, berikutnya banyak bridge lainnya, ini juga sama seperti itu. Tapi dengan arsitektur yang jelas lebih berbeda, lebih baik kawan-kawan. Nah, fungsinya adalah untuk bridge ataupun menjembatani antara satu chain ataupun jaringan menuju jaringan yang lain. Hanya seperti itu kawan-kawan. Jadi sebagai jembatan antara satu jaringan dengan jaringan yang lain. Misalnya di sini, Base dengan zkSync kawan-kawan. Nah, berikutnya, ini merupakan produknya yang paling banyak digunakan oleh orang sekarang adalah bridge antara layer 2 di Ethereum seperti Arbitrum, Optimism, Base dan sebagainya. Dia sebagai jembatan antara Arbitrum dan juga Optimism, antara Optimism dan juga Base dan sebagainya. Berikutnya, mengapa ini semua sangat penting sekali? Karena sekarang blockchain ini menuju modular. Apa itu modular? Seperti gambar di sini kawan-kawan. Nantinya akan ada banyak layer 2 ataupun anak-anaknya dan mereka ini terpisah antara satu dunia dengan dunia yang lain. Artinya antara layer 2 ini terpisah ataupun terfragmentasi, butuh yang namanya jembatan untuk menghubungkan tanda kutip kedua dunia tersebut ataupun para layer 2 tersebut. Itulah fungsi dari adanya ACX ini. Berikutnya kita cek di sini. Ini merupakan bridge paling laris kawan-kawan. Wormhole kalah, Stargate kalah. Stargate merupakan bridge yang paling terkenal yang dibuat oleh Layer 0, yang menggunakan teknologi dari Layer 0. Berikutnya bridge resmi dari Arbitrum juga kalah, Connex kalah, Synapse kalah. Ini merupakan nama-nama besar ya, Synapse, Stellar, dan juga Stargate kalah telak dari Across Protocol ini ataupun ACX ini. Berikutnya kita cek di sini di mana kebangkitan Intent. Nah, ini merupakan arsitektur yang digunakan oleh Across Protocol. Dia menggunakan Intent. Jadi sama seperti DEX aggregator seperti KAW, dia menggunakan intent juga. Apa itu intent? Simpelnya adalah kita tinggal minta apa yang kita mau, nantinya akan ada banyak orang yang berkompetisi untuk mengabulkan permintaan kita. Seperti misalnya di sini ada exchange, intent, network, or fillers. Artinya orang-orang ini akan berkompetisi untuk mengabulkan permintaan kita. Ada kompetisi artinya apa? Artinya mereka akan berusaha menjadi yang tercepat, menjadi yang termurah, karena nantinya yang paling cepat dan juga yang paling murah akan dipilih untuk mengabulkan permintaan kita. Dan mereka ini berlomba untuk apa sih kawan-kawan? Mereka berlomba untuk mendapatkan uang ya. Jadi sebetulnya mereka berusaha mengabulkan permintaan kita. Yang menang akan mendapatkan hadiah uang kawan-kawan. Jadi sangat unik sekali untuk arsitekturnya dan ini merupakan arsitektur yang sangat efisien sekali. Berikutnya kita cek di sini di mana ini merupakan apa syarat sebuah bridge laku kawan-kawan. Apa yang kira-kira orang pilih ketika mereka ingin melakukan bridge ataupun jembatan? Yang pertama harus cepat untuk mencapai ke jaringan tujuan. Berikutnya harus murah. Murah menjadi nomor satu untuk sekarang ini. Berikutnya aman ya, karena kita lihat wormhole dan segala macam bridge, ini semua sangat rawan sekali terkena hack kawan-kawan. Wormhole sebesar wormhole pun pernah terkena hack tahun ini. Jadi saya rasa aman, murah, dan juga cepat merupakan 3 syarat utama dalam lakunya sebuah jembatan ataupun bridge. Nah, sekarang saya akan membahas mengapa ACX ini menjadi sangat aman sekali. Untuk masalah murah dan juga cepat, semuanya sudah mengakui bahwa Across ini menjadi bridge paling murah dan juga paling cepat. Semua sudah mengakui dari harga paling murah dan juga sangat cepat sekali. Hanya sekitar beberapa detik saja. Jika Anda menggunakan bridge resmi, akan sangat lama sekali. Nah, kita akan membahas sebetulnya bagaimana sebuah koin ini dijembatani ataupun di bridge ya. Yang pertama, kita akan melakukan jembatan antara Ethereum di Base menuju Ethereum di zkSync kawan-kawan. Seperti contoh yang awal. Nah, misalnya ada Ethereum di jaringan Base, nantinya ini akan dibakar kawan-kawan. Yang pertama, berikutnya akan dicetak pada jaringan zkSync kawan-kawan. Jadi cetak dan juga bakar ya. Bakar dan juga cetak, sorry. Nah, berikutnya sebetulnya semua ini sama, tetapi yang berbeda adalah bagaimana mereka mengkonfirmasi bahwa di jaringan sebelah mereka bakar, di jaringan sebelah mereka printing ataupun ngemin ya. Nah, itu merupakan masalahnya kawan-kawan. Ada 3 cara ataupun 3 metode. Ini semua ada yang mengorbankan kecepatan dan juga ada yang mengorbankan keamanan. Misalnya Canonical ini merupakan bridge resmi dan ini sangat aman sekali kawan-kawan. Jadi ini merupakan bridge yang aman tapi lambat masalahnya. Jadi bridge ini menggunakan jaringan Ethereum asli. Artinya ini merupakan bridge resmi dari Arbitrum misalnya ataupun dari Base menuju zkSync. Jadi code-nya, keamanannya semuanya berdasarkan chain aslinya kawan-kawan.
Ini sangat aman sekali, token akan di-lock terlebih dahulu, berikutnya dikirim pesan dan sebagainya. Dan ini membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 7 hari. Berikutnya ada pihak ketiga, kita hanya mengirim uang kita menuju suatu wallet ataupun suatu perseorangan. Berikutnya mereka akan berkomunikasi dengan cara macam-macam. Berikutnya di wallet lain, di jaringan lain akan ngemin token yang sama. Artinya kita hanya mengirim wallet ke address, berikutnya terjadi komunikasi, dan smart contract di jaringan lain akan ngemin token tersebut. Ini sangat cepat sekali tapi sangat riskan sekali karena kita harus percaya pada pihak ketiga di sini. Pihak ketiga dapat dihack, dapat melakukan hal yang jahat dan sebagainya. Berikutnya ada campuran. Ini merupakan yang dilakukan oleh Across Protocol ataupun ACX, di mana sebetulnya kita sudah memiliki agen, tanda kutip, ataupun orang yang terpercaya pada pihak yang ingin di-breach. Nah, dia akan meminjamkan uangnya terlebih dahulu, berikutnya kita akan mengirimkan proof ataupun koin aslinya menggunakan jaringan seperti Canonical. Jadi ini merupakan pergabungan dari Canonical dan juga pihak ketiga. Ini sangat aman sekali karena proofnya menggunakan Canonical, tapi pengirimannya sudah ada agen pada jaringan lain. Jadi saya rasa ini merupakan algoritma yang sangat penting sekali kawan-kawan, cepat dan juga aman. Sekian dari saya kawan-kawan, ini bagi saya kawan yang sangat keren sekali, semoga bermanfaat.